Harga emas dunia ini menarik sekali ya buat kita Mhm. perhatikan ya. Meskipun emas itu menjadi salah satu alat investasi yang dianggap safe haven karena investasinya jangka panjang, tapi investor juga banyak melirik emas sebagai salah satu alternatif investasi memang yang dianggap lebih aman dan lebih stabil dalam situasi yang gonjang-ganjing ya. Tapi memang kita melihat pergerakan harga emas di beberapa hari terakhir ini menarik karena ada kenaikan, di mana ada isu-isu global yang seperti tadi disampaikan, Bank Sentral akan melakukan banyak action. Nah, memang Mhm. kita juga menunggu nih isu taperingnya Amerika apakah jadi apa tidak di bulan November atau awal Desember ini, karena itu juga akan sangat mempengaruhi harga emas. Tapi so far saya melihat kalaupun ada penurunan ataupun kenaikan tidak akan sedrastis yang kita alami di tahun lalu ya. Itu Mhm. yang saya perhatikan ya. Mungkin akan ada penurunan atau mungkin ada kenaikan. Sebetulnya agak sulit untuk diramalkan secara pasti karena ada banyak faktor di luar kendali kita yang sebetulnya banyak mempengaruhi pergerakan harga emas, terutama apakah pandemi ini akan berubah menjadi endemi ataukah masih akan muncul varian baru sehingga negara-negara tertentu akan mengalami lonjakan lagi kasus COVID, dan itu jelas salah satu faktor yang kita harus waspadai bisa mempengaruhi untuk kenaikan atau penurunan harga emas. Baik. Jadi kalau saya melihat sampai akhir tahun ya kita berharap naik atau turun juga tidak sedrastis yang terjadi di tahun sebelumnya. Mhm. Baik. Bu Sandra, ini berbicara tentang kinerja yang menarik perhatian oleh para investor. Bagaimana Anda melihat kinerja dan juga menggambarkan kinerja yang akan dipaparkan nanti oleh Harta Dinata pada kuartal ketiga 2021 ini? Ini apakah akan membuat hati para investor ini juga menjadi senang begitu melihat adanya peningkatan di kuartal Ya. ketiga? Di kuartal ketiga saya sih berharap kondisi kinerja kita masih on the track sesuai dengan yang Mhm. kita proyeksikan dari tahun-tahun sebelumnya. Even kita digempur oleh pandemi hampir 2 tahun, sebetulnya Harta Dinata di tahun 2020 sendiri itu membukukan prestasi kinerja yang sebetulnya menurut saya baik sekali ya. Karena even digempur pandemi kita masih bisa punya margin yang cukup bagus, kita bisa menghasilkan kinerja yang baik, membuat investor juga cukup senang dengan kondisi kinerja kita. Di tahun 2021 saya juga masih melihat setelah melewati Q3 nih beberapa hari terakhir, saya percaya komitmen kita bahwa kita mampu memenuhi apa yang mau kita targetkan di tahun 2021 sebetulnya. Itu Mas Daniel. Mhm. Baik, terkait dengan margin kembali Bu Sandra, ini menarik sekali untuk dibicarakan. Adakah gambaran ini terkait dengan persentase margin yang dapat sedikit dibocorkan oleh kepada para investor? Sebenarnya intinya kita punya target di 2021, kita ingin ada kenaikan net profit itu sekitar mungkin bisa mencapai sampai dengan 10% ke atas ya. Itu yang Mhm. kita harapkan. Jadi semoga itu bisa kita capai. Terutama kita berharap bahwa ya situasi sekarang tidak akan ada lagi PPKM yang super ketat ya. Lalu juga kita melihat memang dalam situasi saat ini kondisi semakin membaik dan itu yang kita harapkan. Jadi ya kita sih berusaha berkomitmen dengan apa yang udah kita sampaikan kepada para investor khususnya bahwa Mhm. secara fundamental Harta Dinata selalu menjaga bahwa kinerjanya itu baik, seperti itu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.